Halo pendengar Radio Berita Kasih sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Saya Dr. Sivan Senliao dan saat ini saya mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan saya dalam Radio Berita Kasih dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Mungkin Anda sedang mendengarkan pada pagi hari, atau mungkin Anda mendengarkan pada malam hari, atau mungkin Anda mendengarkan ini melalui suatu rekaman kapanpun itu. Tetapi kapanpun dan dalam situasi apapun Anda mendengarkan ini, saya harap Anda siap untuk membahas firman Tuhan, siap untuk belajar firman Tuhan, siap untuk membuka firman Tuhan bersama dengan saya. Karena Mutiara Kebenaran adalah terutama suatu program untuk belajar firman Tuhan. Ada kadang-kadang program-program yang untuk menghibur kita, misalnya lelucon-lelucon, atau ada program-program yang untuk menyanyikan lagu-lagu untuk kita. Bukan itu tujuan utama dari Mutiara Kebenaran. Jadi dari namanya saja, Mutiara Kebenaran adalah suatu program yang menjunjung tinggi dan menghargai kebenaran bagaikan mutiara yang sangat berharga. Saya yakin banyak Anda tidak asing lagi dengan seri ini, dan mungkin Anda sudah mengikuti seri ini, maka Anda tahu kita sudah sampai ke bilangan pasal yang ke-21 pada hari ini. Bilangan pasal yang ke-21. Kalau Anda baru bergabung dengan kami, silakan Anda mengikuti, dan kita akan setiap harinya kira-kira 1 jam kita membahas kira-kira 1 pasal firman Tuhan. Ini kita lakukan sistematis, saudara. Kita mulai beberapa waktu yang lalu dari Kejadian pasal yang pertama, dan kita nanti akan terus sampai kepada kitab Maleakhi pasal yang keempat. Kita tahu ada 39 kitab dalam perjanjian lama. Cukup banyak, saudara. Tantangan kita cukup besar, tetapi ini adalah tantangan yang luar biasa indah, yaitu mempelajari firman Tuhan secara sistematis. Kita sudah sampai di bilangan, kitab yang keempat. Jadi Kejadian termasuk kitab yang panjang, Keluaran juga lumayan panjang, saudara. Imamat tidak terlalu panjang, tapi lumayan juga, 27 pasal, dan Bilangan 36 pasal. Bahkan kitab Bilangan itu sendiri lebih panjang daripada kitab Perjanjian Baru manapun. Dan kita sudah sampai ke pasal yang ke-21. Oke, sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, sekali lagi ya Tuhan, puji syukur dan hormat kami sampaikan kepada Engkau karena segala hal yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kami meminta lagi sesuatu hal daripadamu, kasih karuniamu Tuhan, agar menyertai kami ketika kami membuka firman-Mu ini, membuka Alkitab, membuka Bilangan pasal yang ke-21. Dan Tuhan, kiranya roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran, biarlah kami menghargai kebenaran itu seperti mutiara. Engkau yang pimpin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Bilangan pasal yang ke-21. Sedikit latar belakang. Kita sudah mengikuti orang Israel berkelana di padang gurun. Mereka putar-putar di padang gurun, dan ini sudah tahun yang ke-40. Jadi di pasal 20 kita melihat Miriam mati, Harun mati, ya, dan mereka sudah mau masuk ke Kanaan sekarang. Sudah 40 tahun. Ini adalah kali kedua sebenarnya mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Karena kali pertama itu 38 tahun yang lalu. 38 tahun yang lalu, seperti dalam Bilangan pasal 13 dan 14, orang Israel sudah berdiri di Kadesh Barnea. Dan di situ di bagian selatan dari tanah Kanaan, mereka sebenarnya sudah bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan oleh hasutan 10 orang pengintai yang jahat, 10 pengintai yang sangat-sangat tidak beriman. Seluruh umat itu menjadi tawar hati. Seluruh umat itu lalu berkata, kami tidak mau masuk. Masa Tuhan mau membuat kami mati di situ? Kami lebih baik mati di padang gurun daripada mati di tangan orang Kanaan, sehingga anak-anak kami dan istri-istri kami menjadi tawanan. Sungguh tidak beriman. Sungguh mereka menunjukkan hati mereka yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah menampakkan segala jenis mukjizat kepada mereka. Dan saudara yang kasih Tuhan, nah intinya adalah sebenarnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka ingin Tuhan langsung, ya. Mereka ingin Tuhan langsung tanpa mereka perlu iman. Jadi mereka ingin Tuhan langsung kasih mereka banyak uang, misalnya kalau kita tarik ke hari ini. Oh tidak, ya, Tuhan bisa mencukupi segala kebutuhan kita sebenarnya.
Tetapi dia tidak akan langsung misalnya kasih kita uang banyak-banyak. Kenapa? Dia ingin iman dari kita. Bahwa kalau ada yang kita perlu, dia akan sediakan. Luar biasa sekali sebenarnya. Dan kita harus hidup dari iman. Dan percayalah, sebenarnya Tuhan memiliki jauh lebih banyak dari yang dimiliki oleh dunia ini. Tapi banyak orang, ya mungkin orang-orang Israel berpikir, kenapa Tuhan tidak langsung hancurkan saja orang Kanaan, biar kami langsung masuk, nggak usah berperang lagi. Oh tidak, bukan itu caranya. Tuhan ingin orang Israel berperang, dan dia akan ikut di sana membantu mereka berperang. Jadi ora et labora, dia tetap ingin kita berusaha, dia tetap ingin kita berjalan, dan tetap ingin kita mengangkat tangan kita dan melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia berjanji akan menyertai kita. Nah, jadi kali pertama itu mereka gagal masuk. Kira Tuhan marah sekali dan suruh mereka bahwa Tuhan berjanji generasi itu, generasi yang di sensus di awal kitab Bilangan. Jadi di awal kitab Bilangan ada sensus, dan generasi itu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka akan mati di padang gurun. Dan kita sudah melihat itu terjadi. Mereka berputar-putar selama 40 tahun, ya, 38 tahun setelah Kadesh Barnea mereka putar-putar, dan mereka mati satu persatu. Mereka generasi yang tua itu mati. Bahkan Miriam dan Harun yang adalah keluarga dari Musa sendiri mati juga. Padahal mungkin Harun berpikir dia dikecualikan, toh dia adalah imam besar, tapi dia tidak dikecualikan. Yang menjadi pengecualian itu hanya dua, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk dua pengintai yang memberikan kabar yang baik itu. Nah, jadi akhirnya mereka sudah sampai ke Kadesh Barnea di situ, ke Kadesh. Jadi mereka mengulang lagi, mereka sampai di Kadesh Barnea lagi, dan untuk kedua kali mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Tapi kali ini Tuhan akan memimpin mereka masuk di sini. Pertama-tama mereka akan naik dulu ke arah timur Sungai Yordan. Tetapi dari Kadesh Barnea untuk naik ke sebelah timur Sungai Yordan, mereka perlu melalui daerah Edom. Dan rupanya di pasal 20 kita sudah lihat di sesi yang lalu, orang Edom atau bangsa Edom yang sebenarnya adalah masih saudara dari Israel. Edom berasal dari Esau, yaitu saudara kembar atau kakak kembarnya Yakub, tidak mengizinkan mereka, sehingga mereka harus mengambil jalan memutar. Oke, kita lihat sekarang pasal 21. Bilangan pasal 21. Rupanya sambil mereka berjalan memutar itu, mereka melalui negeri Arad, ya. Mereka melalui negeri Arad di tanah Negeb. Kalau kita baca di sini ayat 1 sampai ayat 3, raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel, dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai habis. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya, kita melihat di sini. Jadi rupanya ketika melalui raja negeri Arad ini, mereka menyerang Israel, saudara yang kasih Tuhan. Jadi dikatakan ketika raja itu mendengar bahwa orang Israel datang dari jalan Atarim. Jadi dalam penerjemahan yang tidak pasti sebenarnya, dalam bahasa aslinya Atarim, ya. Jadi rupanya diterjemahkan begitu saja oleh bahasa Indonesia dari jalan Atarim, ya. Dan di King James Version Atarim ini diterjemahkan mata-mata gitu. Jadi bahwa Israel, dia mendengar bahwa Israel datang melalui mata-mata atau dari jalan, atau melalui mata-matanya dia tahu Israel datang gitu. Rupanya terjadi penyerangan atau penyergapan, dan beberapa orang Israel ditawan gitu. Dan Israel sangat marah. Jadi kita melihat di sini, maka bernazarlah orang Israel kepada Tuhan. Dan kita sudah pernah membahas tentang hukum nazar, bahwa nazar itu bukanlah sesuatu yang Tuhan haruskan. Tuhan tidak pernah mengharuskan seorang bernazar, tetapi nazar itu adalah cetusan hati seseorang kepada Tuhan gitu. Cetusan hati itu adalah sesuatu yang ekstra yang orang itu lakukan bagi Tuhan. Jadi di dalam hidup Kristiani ini, ya, kadang-kadang kita bisa bernazar, saudara. Bukan bernazar dalam pengertian perjanjian lama lagi, tapi melakukan lebih dari yang dituntut oleh hukum sebenarnya. Melakukan lebih dari yang dituntut. Ada orang yang berjanji, intinya kalau hari ini seperti berjanji kepada Tuhan. Misalnya Tuhan mungkin tidak suruh Anda untuk mempersembahkan sekian persen dari harta Anda, itu tidak tercantum dalam Alkitab, tapi mungkin Anda bisa berjanji
pada Tuhan sesuatu. Misalnya, Tuhan, ya kalau begini-begini saya akan mempersembahkan mobil saya misalnya. Atau Tuhan, kalau misalnya Engkau membantu aku dalam hal ini, aku akan melakukan ini. Itu adalah nazar. Nazar itu tidak kompulsif, artinya bukan sesuatu yang Tuhan haruskan, tetapi ketika kita bernazar itu sukarela. Tetapi satu hal, kalau kita bernazar kita harus menepatinya, saudara kasih Tuhan. Jadi orang Israel bernazar kepada Tuhan, jika Engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, katanya, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Jadi akan dihancurkan sama sekali, tidak dipakai oleh orang Israel. Jadi akan dibakar dan dihancurkan, penduduknya semua dimusnahkan. Dan bukan untuk diambil untuk dipakai lagi kota-kotanya, tidak, tapi dihancurkan sama sekali. Dan ini adalah cara Israel untuk berkata bahwa ini perang ini bukan untuk keuntungan kami. Perang ini bukan demi kami, bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang mereka perangi ini, kota-kota mereka ini, mereka khususkan untuk dihancurkan bagi Tuhan. Dan itulah arti dari kata horma. Kalau kita lihat akhirnya tempat itu disebut horma. Horma itu artinya sesuatu yang dikuduskan bagi Tuhan. Kita masih ingat misalnya ketika nanti jauh sekali ya di kitab Yosua, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka memerangi Yeriko. Itu semua barang di Yeriko juga dikhususkan bagi Tuhan. Tidak boleh ada yang ambil, harus dihancurkan. Dan ketika ada satu orang Akan yang mencuri barang itu, seluruh Israel kena tulah. Dan itu adalah pengertian dari horma. Horma itu sesuatu yang dikhususkan untuk dihancurkan bagi Tuhan. Dan akhirnya tempat itu disebut horma. Jadi orang Israel akhirnya Tuhan mendengarkan mereka, dan Tuhan memberi mereka kemenangan. Dan ini adalah kemenangan yang pertama bagi mereka dalam waktu yang sangat lama sekali. Kemenangan terakhir yang mereka rasakan ada di kitab Keluaran. Keluaran di situ di pasalnya yang ke-17, di mana mereka melawan orang Amalek. Itu adalah kemenangan mereka yang terakhir, sudah hampir 40 tahun yang lalu. Dan semenjak itu dalam pemberontakan mereka kalah terus. Ya, mereka pernah mencoba menyerang Kanaan ketika Tuhan sudah suruh mereka muter-muter di padang gurun, dan mereka kalah. Nah, ini adalah kemenangan pertama yang Tuhan berikan kepada mereka lagi. Dan kita melihat ini adalah karena mereka bernazar kepada Tuhan, dan karena mereka berserah kepada Tuhan dan mengkhususkan itu kepada Tuhan. Oke, kita lanjut lagi sekarang di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Allah menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Seperti yang kita bahas tadi, karena mereka tidak bisa lewat Edom tidak mengizinkan, maka terpaksa mereka harus memutar. Jadi dalam jalan memutar ini, bahkan mereka harus bergerak menjauhi tanah Kanaan dulu, gitu. Karena letak Edom itu membatasi mereka tidak bisa langsung naik ke atas, tapi mereka harus memutar dulu. Jadi bergeraknya sepertinya menjauhi tanah Kanaan dulu, ke arah Laut Teberau lagi, saudara kasih Tuhan. Dan ini berarti apa? Ya, ini tentu membuat hati sebagian orang Israel menjadi tawar lagi. Oh, kita sudah dekat, tapi mundur lagi. Dan jalan yang mereka lalui pasti jalan yang sulit, ya, karena tidak ada jalan raya. Kalau mereka mau lewat Edom, di situ ada jalan raya, di situ ada, karena ya banyak dihuni manusia, ada kota-kota yang besar, jadi itu jalan yang gampang. Tetapi sekarang Edom melarang mereka putar, jadi mereka harus membelakangi Kanaan melalui jalan yang sulit mungkin, berbukit-bukit, berbatu-batu. Dan ini menjadi alasan mereka untuk bersungut-sungut lagi di sini. Dan ini adalah sungut-sungut mereka yang ke-8, saudara kasih Tuhan, yang tercatat di dalam kitab-kitab Taurat. Sungut-sungut mereka yang ke-8. Dan ini adalah suatu kesalahan. Oke, mereka memang menghadapi kesulitan. Tidak ada yang
meragukan itu, seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa kesulitan datang dalam hidup kita, dan ada kesulitan, ada tantangan yang real. Saya tidak katakan bahwa tantangan Anda itu bohongan. Mungkin Anda menghadapi tantangan yang benar-benar nyata, tetapi bukanlah tantangan itu yang menentukan kita, ya, tetapi bagaimana kita meresponi tantangan itu, itulah yang mendefinisikan kita sebagai seorang individu. Ya, bukan tantangan apa yang kita hadapi yang mendefinisikan kita, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu yang mendefinisikan kita. Dan orang Israel di sini bersungut-sungut lagi. Bahkan jelas sekali dikatakan di sini, mereka melawan Allah dan Musa di ayat yang kelima. Melawan Allah dan Musa. Dan ya, setiap kali mereka melawan Musa, sebenarnya mereka melawan Allah. Hati-hati ketika Anda melawan pemimpin-pemimpin yang berada dalam kebenaran. Nah, bukan berarti pemimpin tidak boleh dikritik, bukan juga berarti pemimpin tidak bisa salah. Kita harus selalu bandingkan pemimpin dengan Alkitab. Ada banyak sekali pemimpin di dunia ini yang ngaco, yang sesat, yang bertentangan dengan Alkitab. Tetapi ketika seorang pemimpin berada dalam firman Tuhan, berada dalam kebenaran, ya, sesuai dengan Alkitab, maka janganlah kita melawan dia karena hal-hal yang sebenarnya sepele, saudara. Apalagi hal-hal yang sudah Tuhan pimpin bagi dia. Ya, bagaimana kita melihat orang Israel di sini bersungut-sungut lawan Musa, saudara. Padahal bukan Musa yang mengontrol masalah mana, bukan Musa pula yang mengontrol bahwa mereka harus 40 tahun di padang gurun. Itu adalah kerjaan mereka sendiri. Itu adalah akibat dari dosa mereka. Tapi mereka di sini kita melihat sama sekali menyalahkan Musa. Ini adalah suatu sikap yang sangat-sangat salah. Dan kalau kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, jadi mereka, apa yang mereka lakukan di sini? Ya, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Apa menjadi komplain mereka? Ya, komplain mereka ini intinya sudah timbunan dari unek-unek mereka. Ya, pertama mereka menyalahkan perjalanan di padang gurun ini. Kenapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Dan kemungkinan besar yang mengeluh ini adalah generasi yang tua, saudara-saudara. Dan generasi yang tua sudah hampir habis sebenarnya dalam 40 tahun ini. Ingat, mereka ada sekitar 600-an ribu dihitung ketika di awal kitab Bilangan, dan melalui 40 tahun banyak yang sudah mati. Ada yang mati tua mungkin, ada yang mati karena berbagai tulah dan berbagai hal yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Ada yang mati di pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ada yang mati ketika mereka mencoba menyerang Kanaan. Jadi ada banyak yang sudah mati, tetapi masih ada, saudara yang kasih Tuhan. Dan mereka di sini komplain. Mungkin mereka masih ingat, kenapa hidup kami jadi sia-sia? Kami bukan masuk Kanaan, malah muter-muter di padang gurun. Tapi ya, itu adalah salah mereka sendiri sebenarnya. Kesalahan mereka sendiri, murni kesalahan mereka sendiri. Dan mereka mulai bersungut-sungut di sini. Kemudian mereka bersungut-sungut lagi tentang mana, katanya, roti yang hambar. Kata mereka, ini adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Firman Tuhan berkata mana itu rasanya manis sebenarnya. Tetapi ada saja orang yang kalau kita mau mengeluh, apa saja bisa kita keluhkan, saudara. Tuhan kasih kita rumah, kita bisa mengeluh tentang rumah itu. Tuhan kasih kita mobil, kita bisa mengeluh tentang mobil itu. Tuhan kasih kita makanan, kita bisa mengeluh tentang makanan itu. Ini adalah sikap orang yang penuh dengan keluh kesah, seorang pesungut. Tapi orang Kristen dalam 1 Tesalonika dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kemudian dikatakan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, katanya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, saudara yang kasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan tentu tidak membiarkan ini. Generasi tua yang bersungut-sungut ini, kalau dibiarkan tanpa dihukum, akan mempengaruhi generasi yang muda, generasi yang akan masuk ke Kanaan. Tuhan tidak ingin itu. Sehingga Tuhan mengirimkan ular-ular, katanya. Ular-ular tedung, katanya di sini, untuk memagut mereka sehingga banyak yang mati. Ya, banyak yang mati. Saya yakin banyak yang mati di sini adalah termasuk dari yang generasi lama itu. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menggenapi firman-Nya bahwa mereka semua akan mati, baik secara natural dengan karena sakit penyakit, atau karena sudah tua, ataupun melalui tulah-tulah seperti ini. Ular-ular tedung menggigit mereka. Nah, istilah ular tedung di sini sangat-sangat menarik sekali. LAI menerjemahkan ular tedung, saudara. King James Version menerjemahkan fiery serpents, atau ular yang berapi-api. Kenapa? Ya, ini adalah kata yang sangat unik untuk seekor ular. Biasanya kata ular itu berasal dari kata nahas dalam bahasa Ibrani, tapi ini tidak pakai kata nahas. Ini pakai satu kata yang spesial, yaitu kata saraf, saudara. Saraf itu sebenarnya artinya yang terbakar. Jadi ketika membakar sesuatu dalam bahasa Ibrani itu artinya saraf juga. Ya, jadi saraf bisa yang terbakar. Ya. Bahkan kata serafim
yang kita kenal dari Yesaya pasal 6, ketika Yesaya mendapatkan penglihatan akan Tuhan, dan di situ dia melihat serafim katanya di sekeliling tata Tuhan dengan 6 sayap, 2 menutupi muka, 2 menutupi kaki, dan 2 untuk terbang. Kata serafim itu akarnya sama, saudara, dan serafim itu artinya mereka yang terbakar. Jadi mungkin itu mengacu kepada terang sekali, mereka terang, jadi seolah terbakar. Nah, di sini adalah ular-ular, di sini pakai kata saraf juga, ular-ular tedung, bahkan dalam King James diterjemahkan fiery serpents, ya, ular yang berapi-api. Dan banyak sekali yang bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan ular yang berapi-api di sini. Ya, ular yang berapi-api di sini, ya, ada banyak penafsiran. Ada yang berkata ini mitos, ini legenda, tapi tidak. Kemungkinan besar mengacu kepada gigitan mereka yang membuat seluruh tubuh terasa panas. Ya, mungkin ada toksin atau ada racun tertentu pada ular ini yang menyebabkan tubuh itu sangat panas sekali. Oke, tapi kita lihat di sini terjemahkan ular-ular tedung di dalam LAI di sini. Jadi ular itu datang dan menggigit mereka, dan mematuk mereka. Bahkan, ya, kalau kita lihat di sini banyak yang mati, katanya, banyak yang mati. Nah, insiden ini dicatat juga oleh Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. 1 Korintus 10 ayat 9 berbunyi apa? Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular, ya, mati di pagut ular. Jadi banyak yang mati, dan ketika mereka melihat efek dari dosa mereka, mereka bertobat. Kita lihat di ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Jadi ini adalah awal yang bagus. Menyadari dosa seseorang adalah awal yang bagus. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Dan Musa kembali berdoa bagi mereka. Ya, ini adalah pekerjaan dia. Ya, dia selalu berdoa bagi umatnya, dan inilah salah satu tugas dia, dan bagaimana dia menggambarkan Kristus yang adalah seorang pembela bagi umatnya. Nah, rupanya Tuhan menginstruksikan sesuatu yang sangat unik di ayat 8 untuk menyembuhkan bangsa ini. Rupanya digigit ular itu tidak langsung mati, tapi ada suatu jeda sekian lama dia akan mati. Dan untuk menyelamatkan bangsa yang sudah digigit itu, Musa disuruh untuk mendirikan ular, ya, ular tedung. Dan ular tedung ini dibuat dari tembaga, saudara, di ayat yang ke-9. Dibuat dari tembaga, dan ular tedung ini ditaruh di atas sebuah tiang. Maka katanya setiap orang yang melihat ular itu akan sembuh dan tidak akan mati. Nah, ini adalah hal yang unik sekali dan luar biasa aneh. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok ada yang aneh begini? Apakah ini mitos? Kok apa hubungannya melihat suatu patung, bahasa kita bilang suatu ular tembaga kok bisa sembuh gitu? Ini nggak masuk akal. Tapi saudara kasih Tuhan, ya, ini adalah sesuatu yang supranatural. Tentunya ini adalah penyembuhan yang supranatural, dan ini ada banyak lambang di dalamnya, saudara kasih Tuhan. Dan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes, ketika dia berbincang-bincang dengan Nikodemus, saudara, Yohanes 3 ayat 14 dikatakan di sini, Yesus berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi kita tidak perlu bingung mencari artinya atau maknanya. Ya, Kristus sudah memberikan maknanya kepada kita, bahwa ular tembaga ini melambangkan dia sendiri. Dan Paulus bilang, ya, atau Yesus bilang, ketika Musa meninggikan ular itu di padang gurun, menaruhnya di atas sebuah tiang, itu adalah gambaran dari Yesus ditinggikan. Dan kata ditinggikan di sini adalah eufemisme untuk disalibkan. Jadi Yesus akan disalibkan. Nah, mungkin ada yang protes dan berkata, loh, kok Yesus digambarkan dengan ular? Ya, sedang sama Tuhan. Ya, Yesus digambarkan dengan ular, padahal Yesus adalah orang yang tidak berdosa sama sekali. Ular adalah gambaran, ya, si jahat, begitu. Ular adalah gambaran dosa. Kok Yesus boleh digambarkan dengan ular? Yesus sering digambarkan dengan domba, itu kita mengerti. Ya, domba adalah binatang yang sangat manis, yang diam saja ketika ada orang yang mencukur bulunya. Tapi ular adalah binatang yang licik, penuh dosa, penuh kejahatan. Apa maksudnya ini? Iya, benar, saudara yang Tuhan. Justru ini melambangkan ketika Yesus di atas kayu salib, dia sedang menanggung dosa seisi dunia. Dosa seisi dunia, dosa dari Adam sampai manusia terakhir sedang ditanggung kepada dirinya. Oleh karena itulah dia digambarkan sebagai ular di situ.
Dan fakta bahwa ular yang dibuat oleh Musa dibuat dari tembaga. Tembaga adalah lambang dari penghakiman. Kalau Anda baca, kaki Yesus itu mengkilap bagaikan tembaga. Itu adalah penghakimannya untuk menginjak-injak musuhnya. Jadi tembaga adalah lambang penghakiman. Jadi Yesus di atas kayu salib sedang menanggung dosa seisi dunia dan membayarkan penghakiman Allah terhadap dosa. Oh, ini adalah gambaran yang luar biasa. Dan setiap orang yang memandang kepada ular itu akan diselamatkan, katanya. Oh, ini adalah hal yang aneh. Memandang saja. Oh, ini menggambarkan dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Tuhan berkata, barang siapa mau memandang Yesus dengan iman tentunya, saudara. Memandang, percaya kepada Yesus dengan iman. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Dan sama seperti mungkin orang liberal protes, oh, mana ada apa hubungannya? Dan kok gampang sekali, tinggal lihat saja. Oh, demikianlah, saudara yang kasih Tuhan. Demikianlah sebenarnya percaya kepada Yesus saja. Tidak usah mencari obat Anda sendiri. Anda tidak bisa membuat obat itu sendiri. Tapi Anda harus bergantung kepada ular yang telah Tuhan taruh di atas tiang itu. Anda harus bergantung kepada Yesus Kristus. Melihat kepadanya. Sungguh inilah yang firman Tuhan ajarkan. Nah, tentu ada saja orang Israel mungkin yang tidak diselamatkan, saudara. Mungkin mereka berpikir, ini bodoh, ini nggak masuk akal, ini terlalu gampang, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang berkata, tidak mungkin, saya harus cari obat sendiri, saya harus cari penawar racunnya sendiri. Tetapi mereka tidak mau melihat ular itu. Sungguh dia akan binasa. Demikian juga hari ini. Syaratnya sangat gampang sekali, hanya percaya saja. Sama seperti syarat di zaman Musa, hanya melihat saja. Bahkan percaya itu lebih gampang lagi, saudara. Tuhan sengaja pilih syarat keselamatan itu syarat yang bisa dilakukan setiap manusia yang berkepribadian, ya. Yang sudah akil balik, yang sudah punya bisa mengerti bahkan tentang dosa, ya. Di zaman Musa saja sudah cukup gampang, melihat saja. Tapi itu pun, saudara, bagaimana kalau orangnya buta misalnya? Ya repot kan? Ya, tetapi percaya, semua orang bisa percaya. Ya. Kalau Anda sudah akil balik, Anda sudah mengerti tentang dosa, Anda tahu apa yang benar dan apa yang jahat, Anda bisa percaya kepada Tuhan. Jadi kita melihat, ada saja orang mungkin yang berkata, itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Percaya saja, terlalu mudah. Banyak orang yang berpikir demikian hari ini. Mereka ingin ada andilnya. Mereka ingin, oh saya harus lakukan ini, saya harus beramal. Oh tidak, percaya saja. Orang yang pikir terlalu gampang, justru dia tidak akan melihat kepada ular itu, dan dia akan binasa, saudara yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan pakai cara ini untuk dengan indah sekali menggambarkan tentang keselamatan kita. Tetapi ingat bahwa ini hanya lambang saja, ya. Ular ini hanya lambang saja, dan lambang ini bisa disalahgunakan. Oh ya, saudara yang kasih Tuhan, kita membaca bahwa sayang sekali, akhirnya ular tembaga ini rupanya mereka simpan dan mereka bawa masuk ke dalam tanah Kanaan, dan mereka simpan, saudara. Dan akhirnya di zaman setelahnya, di zaman raja-raja setelah mereka, Anda boleh buka di 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Ini zamannya Hizkia, dikatakan, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Jadi luar biasa sekali gambaran yang Tuhan pakai, alat yang Tuhan pakai untuk mengajarkan tentang keselamatan yang sejati, justru disalahgunakan oleh manusia. Dan ini kita tidak usah heran, iblis tentu campur tangan juga. Akhirnya dijadikan berhala, bahkan ada orang yang mempersembahkan korban kepadanya. Dan itu berlangsung sampai ke zaman Hizkia. Akhirnya Hizkia menghancurkan ular itu. Oke, kita kembali sekarang ke dalam Bilangan pasal yang ke-21, saudara. Kita baca lebih lanjut lagi ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Zeret. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun, dan yang keluar dari daerah orang Amori, sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa, dan lembah-lembah di sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar, dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini.
Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dan dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Oke, jadi kita melihat di sini mereka memutar Edom. Jadi Anda mungkin ada baiknya bisa menggambarkan dalam pikiran Anda kalau Anda tidak punya peta, tapi kalau Anda punya Alkitab biasanya di bagian belakang Alkitab ada sedikit peta. Anda bisa bayangkan, kalau tidak di pikiran Anda daerah kanan itu ya ada Sungai Yordan, kita tahu ya, di sebelah utara sekali Danau Galilea keluar ke Sungai Yordan terus ke Laut Mati. Nah, itu membelah tanah itu, ya, ada sebelah barat Sungai Yordan, sebelah timur Sungai Yordan. Nah, orang Israel tadinya di selatan dari Laut Mati itu, di selatan dari Laut Mati, dan mereka tidak mau masuk lewat naik begitu, tapi mereka akan memutar karena Edom yang ada di sebelah selatan tidak membiarkan mereka lewat. Ya. Edom yang tidak membiarkan mereka lewat, jadi mereka harus putar. Nah, putar sampai dan sebelah utara Edom itu adalah Moab, saudara. Moab. Ya. Dan Moab di situ mereka lewat terus dari Moab, dan di sebelah utara Moab adalah daerah orang Amori itu. Dan ada Sungai Arnon katanya yang memisahkan antara daerah orang Moab dengan daerah orang Amori. Nah, kalau Anda punya ini peta di belakang Alkitab, biasanya kalau di Alkitab saya itu peta yang kedua, Anda bisa lihat di situ. Ada Edom sebelah selatan Laut Mati. Nah, orang Israel tidak dikasih masuk situ, jadi mereka putar, mereka harus menuju lagi ke padang gurun, ya. Putar, lewat daerah-daerah Moab di situ. Jadi ada beberapa kota yang disebut di sini Obot, Abarim, Zeret. Nah, kemudian mereka berkemah di seberang Sungai Arnon. Jadi ada Sungai Arnon kalau Anda lihat yang keluar dari atau yang masuk ke Laut Mati sebenarnya di situ ya. Yang masuk ke Laut Mati karena Laut Mati itu rendah sekali. Nah, jadi itu Sungai Arnon, dan mereka lewat daerah-daerah sana. Dan dikatakan mereka bernyanyi-nyanyi, saudara yang kasih Tuhan. Mereka bernyanyi karena mereka sudah masuk ke tanah yang mulai subur di sini. Jadi mereka tidak di padang gurun terus lagi. Jadi ada sumur-sumur, mereka mulai bertemu dengan pemandangan hijau, ya. Jadi mereka bernyanyi-nyanyi, dan sungguh ini adalah saya rasa perkembangan yang sangat baik sekali, dan berbeda dengan di ayat 4 itu mereka bersungut-sungut, lebih baik bernyanyi. Jadi ini adalah satu trik yang bagus, saudara. Kalau Anda merasa diri Anda sedang sedih, Anda ada kecenderungan bersungut-sungut, Anda sedang down, Anda sedang gundah gulana, nyanyilah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau Anda sedang gembira, nyanyi juga, ya. Jadi orang Kristen mestinya orang yang senang sekali menyanyi. Itu nyanyian yang bagus, ya, nyanyian yang bukan duniawi, bukan contemporary Christian music yang menggabungkan musik duniawi dengan kata-kata Kristen, bukan itu, tapi lagu-lagu yang sehat. Jadi mereka bernyanyi-nyanyi di sini. Dan kita lihat mereka melalui daerah Moab. Nah, ada satu yang mungkin sering ditanya orang, yaitu di ayat yang ke-14 dikatakan kitab peperangan Tuhan. Jadi bertanya, apa itu kitab peperangan Tuhan? Ya, rupanya ada banyak kitab lain yang ditulis oleh orang Israel waktu itu. Nah, ada yang memakai ini sebagai alasan untuk berkata, Alkitab itu kan tidak lengkap, ya. Rupanya ada banyak kitab-kitab lain. Oh iya, ada banyak kitab lain tentu yang ditulis orang Israel selama di padang gurun atau selama di masuk ke tanah Kanaan selain dari Alkitab. Oh ya, mereka ada mungkin catatan-catatan sipil mereka, ada catatan-catatan peperangan mereka, tapi itu tidak diinspirasikan dan Tuhan tidak memeliharanya bagi kita. Jadi itu bukan firman Tuhan. Jadi Tuhan biarkan kitab-kitab itu hilang atau lenyap, dan kita tidak memilikinya hari ini, ya. Tapi bukan berarti firman Tuhan tidak lengkap. Apa yang Tuhan ingin kita ketahui sudah ada dalam Alkitab, ya. Nah, mungkin kita pengen tahu ini, pengen tahu itu, tapi kalau Tuhan tidak menganggapnya penting bagi kita, Dia tidak catatkan bagi kita. Oke, kita lihat sekarang ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30, ya.
21-30. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya. Bahkan dia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sesampainya di Yahas, berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon yang memakan habis Ar Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka. Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nofah yang terbentang sampai ke Medeba. Kembali ke peta itu, kalau Anda memiliki Alkitab dengan peta, kita bicara sekarang ini di sebelah timur sungai Yordan dan di sebelah timur Laut Mati. Ya, di sebelah selatan sekali ada Edom, naik ke atas sedikit itu Moab, saudara. Jadi Edom, sebelah utara Edom ada Moab. Nah, sebelah utaranya Moab itu tadi ada yang kita bilang daerah orang Amori. Dan orang Israel perlu untuk melalui daerah ini untuk bisa sampai ke sungai Yordan, saudara. Ingat, Israel mau masuk ke Kanaan melalui menyeberangi sungai Yordan. Nah, untuk bisa sampai ke sungai Yordan dan menyeberangi sungai Yordan, mereka perlu melewati daerahnya si Amori ini, ya, yaitu yang bernama rajanya namanya Sihon rupanya. Dan mereka tidak mau, mereka keluar dengan pedang katanya. Nah, menarik sekali di dalam kitab Ulangan yang menceritakan ulang hal ini, Ulangan 2 ayat yang ke-30 dikatakan situ, tetapi Sihon raja Hesibon tidak mau memberi kita jalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi di Ulangan 2 dikatakan Tuhan berperan di situ, mengeraskan ini, membuat dia keras kepala dan mengeraskan dia, katanya, membuat tegar hati. Nah, tetapi ini bukan berarti bahwa Tuhan curang atau Tuhan berbuat jahat sama si Sihon ini, tidak, ya. Kata mengeraskan, ya, yang dalam bahasa aslinya, yang membuat keras kepala itu dalam bahasa aslinya mengeraskan. Mengeraskan itu artinya membuat pendirian dia tambah keras. Jadi awalnya dia sudah dalam hatinya ingin melawan orang Israel, dalam hatinya dia sudah ingin membinasakan orang Israel. Tuhan hanya mengeraskan dia saja, mengeraskan. Jadi membiarkan seseorang kepada kejahatannya sendiri, kepada dosanya sendiri, itu adalah hukuman yang sangat berat sebenarnya. Di dalam Roma dikatakan Tuhan menyerahkan orang-orang yang tidak tahu malu, ya, kepada hawa nafsu mereka. Jadi Sihon raja Hesibon, dan Tuhan memang sengaja membiarkan Israel berperang di sini. Ya, Tuhan ingin sebelum mereka masuk ke Kanaan dan mengalami peperangan-peperangan yang hebat sekali, Tuhan kasih mereka dulu peperangan-peperangan yang lebih kecil di sebelah timur sungai Yordan yang melawan si Hesibon ini. Dan ini membuat kita sadar betapa salahnya pemikiran mereka 38 tahun yang lalu bahwa Tuhan jahat, mau matikan mereka. Tidak, Tuhan pasti secara perlahan-lahan, ya, kasih mereka mungkin musuh yang lebih gampang dulu, kasih mereka lawan raja yang lemah dulu, untuk nanti makin lama makin kuat, saudara, seperti yang Tuhan lakukan di sini. Jadi orang-orangnya si raja Sihon ini mereka tumpas, dan untuk khusus daerah orang Amor ini tidak mereka hancurkan semua kotanya, tapi mereka duduki. Dan belakangan ini akan menjadi daerah suku Ruben dan suku Gad dan suku Manasye yang setengah itu. Jadi ingat bahwa 2,5 suku akhirnya mendapat milik pusaka di sebelah timur dari sungai Yordan. Jadi mereka mengalahkan dari sungai Arnon katanya sampai ke sungai Yabok. Nah,
Sungai Arnon itu adalah perbatasan antara Amori dengan Moab. Ya, Sungai Yabok di sebelah utara, perbatasan antara Amori dengan Amon. Gitu. Jadi Israel tidak ke Moab dan juga tidak ke Amon. Ya, tetapi dia di tengah-tengah di situ. Nah, lagu ini ada satu lagu yang dinyanyikan di sini ya, ini menceritakan tentang, katanya sebenarnya daerah Amori itu tadinya ya, daerah Hesibon dan lain sebagainya, daerah itu tadinya adalah milik Moab. Cuman si Sihon ini begitu hebatnya, dia berhasil mengalahkan orang Moab sampai ke Sungai Arnon itu dan merebut daerah Hesibon dan sekitarnya. Jadi ini dinyanyikan dengan pengertian begini, si Sihon yang sehebat itu saja yang bisa mengalahkan Moab, toh dikalahkan juga oleh orang Israel begitu. Jadi ini memberikan mereka semangat dan memberikan mereka suatu keyakinan kepada Tuhan. Nah, insiden ini sempat dimunculkan juga di Hakim-Hakim, saudara. Anda masih ingat? Kalau Anda tidak ingat, Anda boleh buka di Hakim-Hakim pasal 11 ya. Dan di situ Raja Amon ya, yang sebelah utara Amori cari masalah dengan orang Israel dan minta agar Israel mengembalikan daerahnya, yaitu daerahnya si Sihon ini. Nah, padahal itu bukan daerahnya, itu daerah orang Amori. Jadi Yefta waktu itu jadi hakim membalas dia. Anda boleh lihat di Hakim-Hakim 11. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke ini 12 ya. Hakim-Hakim 11 ayat 12. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari Sungai Arnon sampai ke Sungai Yabok dan sampai ke Sungai Yordan. Jadi ini batas-batasnya. Arnon itu sebelah selatan, Yabok sebelah utara, Yordan sebelah barat, begitu. Nah, maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. Tetapi saudara, ini tidak benar, itu bukan daerah Amon, itu daerah Amori. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Ini sesuai dengan fakta sejarah di dalam kitab Bilangan. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kadesh. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Jadi baik Edom maupun Moab menolak untuk memberikan Israel jalan. Dan Israel ya pass aja, lewat saja. Karena memang tidak esensial untuk melalui mereka ya. Tetapi esensial untuk melalui daerahnya Sihon, karena dari situlah bisa mengakses Sungai Yordan. Ayat 18. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang Sungai Arnon. Jadi Anda bisa cek, ini persis sama dengan di Bilangan. Dan dengan tidak masuk daerah Moab, sebab Sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang-orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Tapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, ya, persis sama dengan Bilangan, lalu berperang melawan orang Israel. Tapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Jadi bukan Amon, saudara. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari Sungai Arnon sampai ke Sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke Sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Ya, jadi ada sedikit penyimpangan sejarah, dan memang orang yang orang yang bertentangan dengan Tuhan sering mengubah-ubah sejarah. Ya, banyak. Ya, tetapi sejarah yang pasti ada dalam firman Tuhan, dan suatu hari akan terlihat. Oke, kita kembali ke Bilangan di sini. Kita selesaikan ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah orang Israel diam di negeri orang Amori. Setelah Musa menyuruh orang mengintai kota Yaezer, mereka merebut segala anak kota Yaezer dan menghalau orang-orang Amori yang ada di situ. Kemudian berpalinglah mereka dan maju ke arah Basan. Lalu Og, raja Basan beserta segala rakyatnya maju ke Edrei menjumpai mereka untuk berperang. Tetapi Tuhan
berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Ya, jadi rupanya raja negeri Amori ini, selain ada Sihon, raja di Hesibon, ya, ada raja-raja kecil lainnya yang lebih kecil dari Sihon memang, tapi ada kota-kota tertentu, kota Yaezer, kota Basan dan lain sebagainya di sekitar daerah situ yang akhirnya dikalahkan juga oleh orang Israel. Dan Tuhan menguatkan Musa dan berkata kepadanya, "Jangan takut," katanya, "aku akan menyerahkan mereka." Jadi rupanya Tuhan mulai melatih orang Israel dalam hal berperang. Ingat bahwa ini adalah generasi yang baru, generasi yang tua sudah hampir mati semuanya, mungkin tinggal beberapa, ya, salah satunya tinggal Musa, dan Tuhan mulai melatih generasi yang baru untuk berperang, ya, berperang melawan si Sihon, berperang melawan kota Yaezer, berperang melawan Og, raja Basan. Dan ya, ini adalah cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga mungkin Tuhan punya sesuatu yang besar untuk Anda, mungkin suatu pelayanan besar mungkin, atau suatu hal yang Tuhan ingin percayakan kepada Anda. Tetapi Tuhan mungkin melatih Anda dulu dengan banyak hal, ya. Daud pun Tuhan latih. Daud Tuhan latih sebelum jadi raja, ya, dia dilatih dulu di padang gurun. Nah, waktu dilatih mungkin tidak enak, saudara. Tetapi ini semua ada tujuannya. Jadi kadang-kadang Tuhan melatih kita dengan pelayanan yang kecil dulu. Ya, jadi di sini orang Israel dilatih dulu perang yang kecil, dan kita jangan menganggap enteng itu semua, tapi kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua itu. Oke, luar biasa sekali firman Tuhan yang telah kita lihat di pasal 21. Ada banyak peperangan, ada sungut-sungut, ada mukjizat, dan kita akan teruskan lagi di pasal 22 nanti. Ada suatu insiden yang sangat menarik juga dengan bangsa Moab dan hubungannya dengan Bileam, dan kita akan ketemu sesi yang akan datang. Saya Dr. Siman Senliao undur diri dulu. Sampai jumpa. Maranatha.